Kalau Gerbang ada beberapa acara juga, jadi kita tidak akan lama-lama ya. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Markus 27. Markus 10 ayatnya yang ke-27 boleh ditampilkan. Markus pasalnya yang ke-10. Ya puji Tuhan Bapak Ibu ya, saya beberapa hari lalu gak ada suaranya, sakit Bapak Ibu. Tetapi waktu Ibu Gembala telepon saya bisa melayani dengan iman, saya belum bisa. Nah itulah, saya boleh melayani, Tuhan boleh sembuhkan saya walaupun belum sempurna, tetapi saya percaya itulah mujizat Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27 bunyinya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Puji Tuhan. Amin. Yesus memandang mereka siapa mereka? Murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi pada saat itu Yesus berada bersama-sama dengan murid-murid dan Yesus memandang mereka semua, dan Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Nah, kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita nafas dan kehidupan. Kayak Ibu usia Bu Yuliana boleh berulang tahun, kesaksiannya apa? Dia boleh ada sampai saat ini karena dia menjalani hidup ini penuh dengan kesabaran. Ya mungkin ada saat-saatnya dia emosi. Yang namanya manusia itu terdiri ada emosional ya Bapak Ibu. Namun kita cepat-cepat kendalikan hidup kita, kendalikan pikiran kita, sehingga kita bisa sabar lagi. Puji Tuhan. Karena mungkin orang kalau tidak sabar menghadapi dunia ini udah mati kali ya. Jadi karena apa? Waduh, banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita lihat yang secara manusia bisa menjengkelkan kita, bisa membuat kita marah. Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa dan dahsyat. Dia memelihara setiap hidup kita, anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saya memberi judul menerobos kemustahilan. Tapi juga sebentar sana judulnya ini, menerobos kemustahilan. Nah, apa itu menerobos kemustahilan? Menerobos artinya, siapa yang tahu di sini? Siapa yang tahu menerobos? Hah? Apa Bu? Menerjang. Menerobos, menerjang. Boleh juga. Jadi, ya terobos, ya. Terobos berarti ya kayak waktu kami dulu dengan semua kita ya pergi kemana itu banyak orang, untuk supaya dapat ke depan kita terobos aja di banyak orang. Ya itu artinya menerobos di kerumunan banyak orang supaya kita bisa foto di situ. Kalau enggak mau tunggu orang itu pergi, mana bisa, sampai pagi pun mereka tetap ada di situ Bapak Ibu. Jadi kami menerobos. Nah itu pengertian menerobos. Menerobos itu sama dengan dobrak, ya, lewat dari batas manusia yang bilang nggak bisa. Nggak bisa, banyak orang, udah kita pergi aja, kita terobos aja. Nah itu artinya menerobos. Kemudian kemustahilan adalah titik di mana logika, uang, tenaga, dan orang sudah bilang selesai tidak bisa, tetapi Tuhan bilang bisa. Puji Tuhan, itu kemustahilan. Nah, ada 3 hal penting yang akan kita lihat di sini untuk menerobos kemustahilan. Yang pertama, punya iman yang tidak bergantung pada fakta. Yang pertama apa? Punya iman yang tidak bergantung pada fakta.
Dulu saya ingat judul saya apa di sini, iman tidak bergantung pada keadaan. Yang sekarang iman tidak bergantung pada fakta. Dulu saya beri contoh tentang Yusuf. Nah, sekarang contohnya Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya percaya kita pernah dengar akan peristiwa ini tentang perempuan pendarahan. Berapa lama? Hah? Wah, pintar sekali. 12 tahun. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Itu fakta. Itu kenyataan. Amin. Kenyataan perempuan itu mengalami sakit. Dia sudah di tempat tidur mengalami sakit 12 tahun Bapak Ibu. Tidak sembuh-sembuh. Tetapi dia punya seorang ayah yang imannya luar biasa. Dia punya seorang bapak, yaitu siapa? Yairus. Nah Bapak, kita baca sebentar ya. Coba tolong ditampilkan Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Terus ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, Bapak Ibu, dua fakta, kenyataan. Ini benar ya, bahwa dia mengalami sakit pendarahan 12 tahun di tempat tidur. Sudah uang habis, harta habis karena mungkin berobat. Kalau dulu tidak dikatain dokter, tabib ya. Dulu tabib, ya sudah ke tabib mana-mana mungkin, ya bapaknya mungkin, mamanya mungkin sudah bawa ke tabib tapi tidak sembuh. Dan pada saat dia mendengar Yesus, dia bilang asalku jamah. Ayat selanjutnya bilang asalku jamah saja maka aku akan sembuh. Iman dari seorang perempuan ini membuat dia datang kepada Tuhan dan dia hanya menjamah jubah Yesus, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Saat itu juga pendarahannya berhenti. Berikan tepuk tangan bagi dia. Dia menerobos orang banyak kan? Kalau dia tidak menerobos orang-orang banyak, mana bisa dia mau dapat itu jubahnya Yesus? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi ada satu kemauan dari seorang perempuan ini, ada satu usaha, ada satu kerinduan bahwa dia sudah mendengar bahwa Yesus adalah luar biasa. Yesus sanggup menyembuhkannya. Makanya dia, walaupun dimana orang, dia tidak memandang, dia tidak melihat orang banyak di situ mau katain dia, tetapi dia terus menerobos di kerumunan banyak orang dan dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, itu punya iman yang tidak bergantung pada fakta. Kenyataannya dia memang sakit, tetapi dia punya iman yang luar biasa, sehingga dia bisa mendapatkan satu kesembuhan daripada Tuhan. Yang kedua, dia punya ketaatan walaupun tidak masuk akal. Yosua 6 tentang runtuhnya tembok Yeriko, pernah baca? Berapa kali mereka mengelilingi tembok Yeriko? 7 hari. Nah, pinter-pinter bugam ya jemaat tempat ini. Jadi 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko, Bapak Ibu. Ini tembok sangat tebal, ya hanya diruntuhkan oleh trompet dan sorak-sorai dari mereka yang mengelilingi dan memuji Tuhan bersorak-sorai. Itu loh Bapak Ibu. Sehingga pada hari yang ke-7 tembok itu runtuh. Kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita punya Yesus yang telah mati bagi kita
Dia tidak akan membiarkan hidup kita. Amin. Ibu Juliana, bahkan anak-anak muda di tempat ini, jemaat yang ada di tempat ini, mari kita terobos hidup ini. Ya. Hal-hal apa yang kita harus buang untuk kita bisa dapat terobosan dari Tuhan? Pertama apa Bapak Ibu? Pikiran. Kita harus buang semua itu. Oh, mana mungkin? Karena kadang kita berpikir begitu ya. Mana mungkin? Mana mungkin bisa? Sudah tidak ada harapan lagi. Buang kata-kata itu. Saya juga mulai bilang sama keluarga saya, buang semua kata-kata itu. Kami juga khusus bekerja sudah bertahun-tahun, tetapi kami tidak pernah mundur. Ya, kami tidak pernah mundur, kami tetap maju terus. Dan ada aja Tuhan kasih berkat untuk masih bisa kami mengurus-ngurus itu. Karena ngurus-ngurus itu entertainnya berat. Kelihatan kecil-kecil, tapi tiap hari naik aja ya. Belum bensinnya, belum ngopi-ngopinya, belum parkirnya. Ini semua ada pengorbanan Bapak Ibu. Amin. Untuk kita mendapatkan sesuatu hal yang kita akan meraih, itu semua ada pengorbanan, ada harga yang kita harus bayar. Entah itu dapat, entah itu tidak, yang penting kita sudah berusaha. Amin. Nah, jadi kita tetap semangat Bapak Ibu. Buang itu pikiran-pikiran yang berkata mana mungkin, mana bisa. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan dalam menghadapi hidup ini. Banyak hal kita hadapi, banyak hal yang kita akan lewati, menghadapi pelayanan, menghadapi keluarga, rumah tangga, anak-anak muda, menghadapi studi mungkin. Tapi percayalah bahwa dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Dalam Tuhan selalu ada pertolongan, dalam Tuhan selalu ada jawaban. Seperti yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia mengalami kesembuhan karena dia menerobos banyak orang. Dia memperlihatkan imannya bahwa dia mampu untuk mendapatkan Yesus, dan dia bilang asalku jamah saja jubahnya pasti saya sembuh. Dia mengalami kesembuhan. Tembok Yeriko, Yosua pasal 6 kita tidak usah baca karena kita mengejar waktu. Jadi tentang tembok Yeriko mustahil runtuh Bapak Ibu. Tembok setebal itu. Saya belum pernah pergi ke sana, Cici mungkin sudah ya, Ibu Gembala sudah pergi. Tetapi mungkin mereka sudah lihat, waduh luar biasa ya. Cuma dengan apa Bapak Ibu? Cuma dengan puji-pujian, cuma dengan trompet, cuma dengan mereka bersorak-sorai, tembok itu runtuh. Tuhan bisa mengerjakan hal-hal di luar nalar kita Bapak Ibu. Amin. Tuhan mampu mengerjakan di luar pikiran kita. Makanya kalau kita mau berdoa, Tuhan serahkan sama Tuhan. Tuhan Engkau jauh lebih dahsyat, lebih berbuat hal-hal apa yang tidak kami pikirkan. Tuhan mampu untuk memperbuat bagi setiap hidup kita. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tetapi kami hamba Tuhan selalu saling menyokong dalam doa, dalam perkataan kami saling membangun. Semangat saja. Kita semangat saja, karena satu saat kita akan melihat hasil dari Tuhan. Satu saat kita akan melihat Tuhan akan memberkati akan hidup kita. Tuhan akan memberkati gereja ini. Tuhan akan memberkati gereja GSJA Kurnia. Tuhan akan memberkati GSJA Elohim. Saya cuma semangat aja Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu tempat saya masih di rumah, tapi saya semangat. Kami sekarang lagi sementara berdoa, Tuhan, saya siap Tuhan. Saya di mana Tuhan? Kasih
kasih saya tempat gitu untuk saya bisa menjangkau jiwa. Kalau menjangkau jiwa kan kita di mana aja ya. Makanya saya mau di mana aja, mau di bus, mau di taksi, mau di mana, saya ambil kesempatan untuk menginjil. Nah, menginjil kita bisa melalui media sosial, amin. Kayak Ibu Gembala, ya, itu selalu memberikan kata-kata yang membangun di media sosial. Nah, itu kita nggak tahu. Ketika orang membaca itu mungkin dia lagi dalam keadaan putus asa, Bapak Ibu. Tetapi ketika hamba Tuhan memberikan kata-kata yang membangun, memberikan firman Tuhan, dia bisa ampuni saya dan bisa terberkati. Kemarin 2000 lebih loh. Bayangkan 2000 lebih bisa tonton itu kata-kata yang membangun itu. Amin. Jadi kita menginjil lewat sosial media. Makanya anak muda jangan pergunakan sembarangan itu sosial media. Maki-maki, berkata-kata yang tidak wajar. Jangan. Amin. Anak muda harus jadi berkat. Amin. Anak-anak muda, saya bilang sama anak-anak saya, kalian punya sosial media, pergunakan untuk berkata-kata yang baik. Ya, Tuhan kasih kita di era zaman ini, zaman digital yang sudah semakin canggih, Bapak Ibu, kita pergunakan sebaik mungkin. Amin. Jangan ngatain orang di sosial media. Aduh Tuhan, ada beberapa teman saya di kampung tuh semua persoalan ini taruh di sosial media. Akhirnya seluruh dunia semua tahu. Bukannya dia datang kepada Tuhan, dia taruh di sosial media. Emang Tuhan main Facebook? Enggak kan? Amin. Tuhan enggak main Facebook, Tuhan enggak main Instagram. Ya, adik-adik ya, remaja yang ada di sini, pergunakan sosial media dengan baik, amin. Nah, apa-apa di TikTok, gini-gini, itu membuat kita menginspirasi banyak orang. Kenapa ya? Lagi dalam keadaan dunia sulit, tetapi malah mereka joget-joget, jingkat-jingkat. Itu membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Dan Tuhan yang luar biasa, yang mampu membela setiap orang-orang yang percaya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya. Jadi sosial media itu kami nanti ada seminar gembala-gembala tentang pelayanan penginjilan melalui sosial media. Itu sudah kemarin ya dikasih tahu di gembala-gembala. Jadi pergunakan itu sosial media. Jadi bukan kami gaya-gaya di Facebook atau ini, tidak Bapak Ibu, ya. Tetapi itu bisa menginspirasi banyak orang. Kok ya dunia lagi begini, tetapi mereka tuh tetap bersuka cita. Amin. Dunia lagi kacau begitu, tapi mereka tuh tetap bersyukur. Mereka kok tetap kuat. Mereka kok tetap eksis ya. Satu teman saya lagi urus visa, dia bilang, waduh bunuh visa. Saya kenapa? Saya lagi sementara urus visa, ditanyain visa apa Amerika. Kamu punya salah satu sosial media apa? Ternyata itu semuanya dilirik loh Bapak Ibu. Ya, sosial media kita dilihat loh. Jadi hati-hati ya. Membuat kata-kata, membuat statement, membuat kalimat-kalimat di dalam sosial media itu hati-hati. Amin. Saya percaya kita di sini semua nggak ada. Amin. Kita semua di sini mempergunakan sosial media itu dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mungkin kita masih sedikit, ya, tetapi di luar sana sudah membaca akan hidup kita, sudah melihat akan diri kita, dan bisa ribuan orang yang bisa terberkati melalui hidup kita. Jadi nggak usah kita risih, kami baru sedikit, saya nggak mau peduli, mau 5 orang, mau ibadah, mau 7 orang, mau 10 orang, nggak peduli saya. Karena Tuhan tidak melihat itu. Amin. Tuhan melihat kerinduan setiap anak-anak
Tuhan mau mencari akan dia. Amin. Yang Tuhan rindukan itu Bapak Ibu, bukan yang Tuhan tertarik, bukan wih hebat ya dia ya, WL di gedung besar, wih nyanyi di gedung besar, dari jam ini pelayanan satu pindah lagi ke sana. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan lihat hati yang mau melayani dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang mau melayani Tuhan, bukan karena gereja yang besar atau gedung yang besar, jemaat yang banyak sekali Bapak Ibu. Bukan, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tapi Tuhan tertarik dengan hati. Makanya Tuhan bilang melayani dia dulu, baru kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Gereja di tempat ini kan kita berdoa dulu, baru kita datang melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan berbeda Bapak Ibu. Amin. Melayani Tuhan kita datang ke Tuhan langsung. Melayani pekerjaan Tuhan ya begini nih. Kita melayani pekerjaan Tuhan jadi WL, jadi tamborin, jadi singas, pembawa firman. Ini melayani, ini saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan harus hidup kita ini langsung dengan Tuhan. Datang menghampiri dia, memuji, berdoa dan menyembah dia, Raja kita segala raja. Amin. Saya dari malam sampai jam berapa saya susun ini khotbah. Ya. Tapi hari ini GSDA ada ulang tahun gereja, jadi memang nggak enak, kita harus hadir juga. Ya, jadi kita nggak akan lama-lama. Jadi yang kedua, buang perkataan negatif. Oh sudah nggak bisa. Tadi sudah ya. Pikiran. Mana mungkin. Kedua, perkataan negatif. Nah, nggak bisa, nggak mungkin. Anak saya yang satu si kembar, bulan lalu dia dicalonin ketua BEM Bapak Ibu baru. Ketua mahasiswa, seluruh mahasiswa itu ada ribuan. Dia datang sama saya, mama, aduh, udah kayak pemerintah ini pemilihan ketua BEM aja lo kayak pemerintah. Emang kenapa deh? Yang sebelah curang, begini jelek-jelekin kita. Saya bilang kamu jangan. Saya bilang nggak boleh. Saya bilang kalau jadi berarti Tuhan kehendaki. Kalau tidak jadi berarti Tuhan tidak kehendaki. Amin. Ternyata dia jadi jadi ketua BEM. Saya bilang kalau jadi ketua BEM ajarkan mereka hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa berdampak bagi mahasiswa yang di luar sana. Dia bilang iya mama. Nah itu Bapak Ibu, anak Tuhan tak akan jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Ibu kepala suka berdoa begitu kepada semua kita Bapak Ibu. Tangkap semua itu, amenkan semuanya itu. Amin. Anak-anak muda di tempat ini percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang dengan apa yang anak-anak muda telah berikan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah menutup mata Bapak Ibu. Satu saat kalian akan lihat, terima kasih Tuhan. Ini upah yang saya terima selama saya melayani Tuhan. Ini upah yang Tuhan beri di saat saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada upah Bapak Ibu. Upah di dunia aja ada, apalagi dari sorga dari Tuhan. Amin. Upah Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita pemeliharaan, Tuhan kasih kita panjang umur, Tuhan kasih kita kekuatan. Ngeri loh Bapak Ibu dunia sekarang. Tetapi anak Tuhan pasti selalu dibentengi, dipagari dengan malaikat-malaikat surgawi. Nggak usah perlu takut. Amin. Puji Tuhan. Terus yang berikutnya, buang luka masa lalu. Mungkin dulu pernah gagal. Anak-anak muda atau aku dulu pernah gagal. Nggak usah pikirin itu. Tuhan bukan Tuhan masa lalu. Dia Tuhan yang selalu buat baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tuhan bukan berkebulian masa lalu, tapi dia Tuhan yang selalu buat baru. Makanya saya selalu kalau berdoa, Tuhan terima kasih buat kekuatan baru, terima kasih buat kesehatan
hari yang baru. Terima kasih buat berkat-berkat yang baru Tuhan. Kalau hidup kita sudah serahkan dalam tangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita tidak perlu merasa worry, khawatir, karena hidup kita semua sudah ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Jadi ini masih ada beberapa, tetapi nanti saya sambung lagi berikutnya. Menerobos kemustahilan harus punya iman. Amin. Yang pertama tadi, iman tidak bergantung pada fakta. Kalau Tuhan menyembuhkan, menolong perempuan yang telah mengalami sakit 12 tahun pendarahan, Tuhan juga pasti akan tolong kita. Amin. Yang kedua, tembok Yeriko. Kalau tembok Yeriko setebal apapun bisa runtuh hanya dengan puji-pujian. Apalagi tembok-tembok persoalan-persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan mampu untuk menolong kita. Amin. Yang harus kita buang tadi apa? Pikiran-pikiran untuk bisa dapat penghalang yang harus dibuang, yang harus diterobos, yaitu pikiran-pikiran yang negatif. Amin. Oh sudah nggak bisa, oh tidak bisa, buang aja itu. Jadi kita sekarang sih memang mulai berkata-kata aja yang apa ya, yang benar-benar membangun iman diri kita sendiri. Walaupun mungkin itu tidak bisa, itu urusan Tuhan. Amin. Tidak mungkin semua urusan Tuhan. Saya sekarang mulai mau berpikir begitu. Pasti bisa, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berikan. Karena cuman kita belum tahu kapan, karena kita tidak bisa mengatur Tuhan. Amin. Kita tidak bisa mengatur Dia. Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus menerimanya. Amin. Haleluya. Jadi buang semuanya itu 3 penghalang yang harus kita terobos, yaitu pikiran-pikiran negatif, pikiran perkataan-perkataan, oh mana mungkin luka masa lalu, mungkin kita ada luka-luka masa lalu, persoalan-persoalan lalu. Mari kita buang semua itu, karena Tuhan kita bukan Tuhan masa lalu, Dia Tuhan yang selalu buat baru dalam setiap hidup kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.